Halo teman-teman semua, kali ini Gunfire kedatangan partner yang akan menemani saya mengupas alur cerita film. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Evan. Dan saya Erwin. Kali ini kita akan membahas film berjudul Max Manus. Film ini menceritakan perjuangan pemuda Norwegia yang mengabdikan dirinya untuk mengusir Nazi Jerman di negaranya, mulai dengan membuat propaganda sampai sabotase milik Jerman. Gimana Win? Sikat aja ya Win. Oke bang. Di awal film, tepatnya bulan Juni 1940, beberapa bulan setelah perang di Finlandia, Max dan Kolben mendapat negaranya sudah dikuasai Nazi Jerman. Menyadari hal itu, Max dan Kolben memutuskan untuk membuat sebuah kelompok perlawanan bersama pemuda Norwegia. Mereka yang ada di sana adalah Gunnar, Greges Gram, dan Edvard Tellefsen. Dalam sebuah pertemuan, mereka langsung mendiskusikan bagaimana seharusnya bentuk perlawanan yang akan dilakukan, mengingat pengalaman dan peralatan juga sangat minim. Di sana, Greges menyampaikan pendapatnya bahwa perlawanan akan dimulai dengan perang pemikiran, yaitu propaganda. Karena dirasa masuk akal, akhirnya mereka termasuk Max pun setuju. Di rumah Kolben inilah dengan pencetak koran seadanya, propaganda yang berisi seruan untuk merebut kembali Norwegia dari Jerman itu akan disebarluaskan secara diam-diam demi memberikan pemikiran baru ke semua orang. Walau dengan pengalaman yang terbatas dengan tulis-menulis, Greges dan teman-teman akhirnya berhasil membuat tulisan propaganda pertamanya. Bahkan semakin hari mereka mencetak, semakin banyak relawan yang memesan seruan itu. Tanpa disadari, ternyata gerakan mereka sedang dipantau oleh kerajaan Inggris yang pada saat itu adalah sekutu dari Norwegia. Max dan yang lainnya pun kemudian menghadiri pertemuan dengan seorang bernama Jens Christian. Si Jens ini adalah utusan yang akan menjadi penghubung informasi antara Inggris dan Norwegia. Dia mengatakan kalau gerakan yang dilakukan Max terlalu mencolok, dan jika hal itu terus dilakukan akan sangat beresiko dan tertangkap oleh Jerman. Jens bahkan menawarkan pelatihan khusus di Skotlandia untuk Max dan yang lainnya. Namun tawaran itu ditolak karena Max merasa tidak membutuhkan hal tersebut. Ia pun merasa sudah cukup puas menjadi relawan perang di Finlandia. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, pada tanggal 16 Januari 1941, Max pun ditangkap di apartemennya. Semua barang bukti cukup membuktikan bahwa Max Manus adalah dalang dari kelompok yang mereka cari. Di sana ia sempat melakukan perlawanan dan nekat menembus kaca lalu melompat dari lantai 2. Setelah sadar, Max pun langsung memastikan bahwa perawat tersebut ada di pihaknya. Max pun meminta bantuan agar bisa kabur, dan dokter di sana ternyata ikut membantu dengan mengatakan diagnosa palsu pada pihak Jerman. Si dokter mengatakan kalau Max harus dirawat selama 4 minggu karena mengalami pendarahan dalam, dan jika dibiarkan akan mengakibatkan kematian. Tentu kematian Max bukanlah hal yang diharapkan oleh pihak Jerman, setidaknya sampai ia buka mulut. Esok harinya dengan bantuan perawat, Max pun mendapat pesan dari Gunnar yang isinya memberitahukan Kolben telah ditangkap, dan ia juga diperintahkan untuk kabur pada pukul 4 pagi. Pagi harinya Max berusaha melepaskan gips yang ada di kakinya. Tiba-tiba pimpinan Gestapo masuk ke ruangan tersebut. Beruntung ia dapat mengalihkan perhatian dan suster pun membantunya. Walau Max harus memukul ia agar tidak dicurigai. Tapi sayang sekali, walaupun sudah diakali seperti itu, pihak Jerman masih curiga dan suster bersama sang dokter pun ditangkap. Demi keamanan, Max pun dikirim ke pelatihan khusus Angkatan Darat Skotlandia. Ia pun di sana bertemu dengan seorang kapten bernama Lingi. Ia mengatakan kalau saat ini London akan segera dikuasai karena Jerman hampir mendekati Moskow. Dan tanpa disangka, Max di sana kembali bertemu dengan temannya yaitu Greges. Ia pun mulai mengikuti pelatihan bersama, dan dari sana juga Max tahu kalau temannya Kolben kini berada di penjara Grini. Waktu pun berlalu dan kini Max sudah terlatih sebagai tentara perang. Selama di sana, ternyata Max dan Greger merencanakan sebuah penyerangan independen yang diberi nama Operasi Mardonius. Awalnya Greges sempat tak diberi izin untuk terjun ke lapangan, mengingat pengalamannya masih sangat minim. Namun beruntungnya Greges diizinkan setelah Max meyakinkan pimpinan di sana kalau Max akan menjaga Greges dengan sepenuh hati. Tak butuh waktu lama setelah rencana itu disetujui, Max Greger bersama temannya langsung diterjunkan ke hutan Norwegia. Sesampainya di suatu tempat, Max pun kembali mengatur strategi penyerangan untuk meledakkan kapal Jerman di pelabuhan Oslo. Max menyampaikan kalau penyerangan harus menggunakan seragam Inggris, agar Jerman mengira tentara Inggrislah yang menyerang. Selain itu, ia juga menjelaskan kalau bom yang digunakan akan diberi timer dan meledak setelah 8 jam. 27 April 1943, Max dan ketiga temannya diam-diam mulai memasuki wilayah pelabuhan, menyisir dengan perlahan dan membagi tugas untuk menyebar dan memasang bom di dinding bawah kapal. Dan tiba-tiba saja, Jerman secara rutin melakukan patrol malam. Beruntung semua bom telah terpasang dan mereka bisa kabur dengan selamat keluar pelabuhan. Dan keesokan harinya, beberapa kapal di sana pun meledak.
Tampak Talak senang melihatnya. Setelah kejadian itu, pimpinan yang berkuasa yaitu Siegfried mendapat perintah langsung untuk menyelidiki siapa di balik penyerangan yang terjadi. Dan di sini ia pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk menginterogasi siapa saja yang dicurigai. Setelah misi selesai, Max dan Gregor langsung menuju Swedia untuk bertemu dengan salah satu teman dekat Gregor yang bernama Tiken. Tujuan mereka ke sini adalah untuk meminta perbekalan dari Tiken yang bekerja untuk kedutaan Inggris. Sesampainya di sana, mereka langsung mendapatkan penghargaan dari Raja Inggris karena berhasil meledakkan kapal Jerman dengan sempurna. Namun sangat disayangkan, di sisi lain teman Max yang berhasil membantu meledakkan kapal Jerman tertangkap dan dieksekusi mati. Esoknya ketika Max kembali ke Norwegia, ia tiba-tiba dikejutkan dengan teman lamanya yaitu Kolben. Mereka terlihat bahagia karena tidak pernah ketemu setelah 3 tahun berpisah. Di akhir perbincangan, Kolben mengatakan ia akan kembali bergabung berjuang bersama Max. Beberapa hari kemudian, Max dan Gregor mendapat kabar dari Gunnar kalau Jerman membuat peraturan baru, yaitu untuk laki-laki yang berumur 18-20 tahun diwajibkan untuk bekerja di perbatasan timur, dan jika ada yang menolak, maka akan ditangkap dan dihukum. Mendengar hal itu, Max berencana untuk menghancurkan arsip identitas penduduk yang ada di kota dan di rumah Mayor Killen, dengan harapan Jerman akan kesulitan mengidentifikasi data penduduk. Setelah berhasil meledakkan arsip yang berada di kantor pusat, mereka pun lanjut ke target yang kedua. Namun karena jarak perumahan yang terlalu dekat, akhirnya Max memutuskan untuk membakar data penduduk itu. Hal itu tentu saja membutuhkan waktu yang lama. Dan karena itulah, akhirnya mereka pun ketahuan dan mulai diserang oleh beberapa polisi. Tak mau semakin tersudut, akhirnya Max memerintahkan semuanya untuk berpencar. Max pun menembaki tentara yang sedang datang. Beruntungnya, Max dan Kolben pun berhasil kabur, meskipun Max terluka akibat terserempet peluru ketika menaiki sepeda. Keesokan harinya muncullah berita yang mengabarkan kalau beberapa teroris telah ditembak mati. Merasa dianggap teroris, Gregor akhirnya memutuskan untuk membuat lagi tulisan dan memutarbalikkan fakta yang ada. Max pun di sini tampaknya kurang setuju, karena hal itu sangat beresiko untuk Gregor. Tapi rupanya ia tampak yakin dengan apa yang dilakukannya dan siap menanggung semua risiko yang ada. Beberapa hari kemudian, Max dan yang lainnya pun melakukan rapat untuk melakukan penyerangan selanjutnya. Namun, tiba-tiba saja Max terjatuh dan terlihat kesakitan. Beruntung, salah satu pemuda di sana memiliki seorang ayah dokter dan langsung memanggilnya. Setelah diperiksa, ternyata Max terkena pecahan peluru yang tidak ia sadari. Karena pecahan tersebut sudah bersarang lama di tubuhnya, dokter pun menyarankan untuk membawa Max ke rumah sakit yang ada di Swedia untuk melakukan operasi pengambilan pecahan peluru tersebut. Sebenarnya Max menolak untuk dibawa ke Swedia karena ia tidak mau meninggalkan Gregor serta teman-teman yang lain untuk melanjutkan misi selanjutnya. Namun karena Gregor meyakinkan kalau semua akan baik-baik saja, ia pun akhirnya percaya kepada sahabatnya yang satu itu. 13 November 1944, ketika Max sedang berobat ke Swedia, Gregor dan Talak melakukan pertemuan rahasia di sebuah kafe dengan seorang laki-laki yang mengatakan kalau ia memiliki informasi tentang Gestapo. Dan sesampainya di sana, Gregor menyadari kalau mereka berdua telah dijebak. Mereka pun menembaki semua tentara yang ada di sana. Karena kalahnya jumlah, Gregor pun mati dengan peluru yang bersarang di tubuhnya. Sementara Talak harus ditangkap dan dibawa oleh tentara Jerman untuk diinterogasi. Ketika Tiken mengabarkan kematian Gregor kepada Max, Max di sini sangat merasa terpukul, sekaligus menyesal karena telah meninggalkan sahabatnya. Mendengar kalau Talak tertangkap, ia pun tanpa pikir panjang langsung keluar rumah sakit untuk kembali ke Norwegia. Sampainya di sana, kabar buruk pun kembali didengarnya. Karena terus dibungkam dan mendapat siksaan, akhirnya Talak memutuskan untuk bunuh diri di penjara. 24 Desember 1944, Max mendapat kabar kalau saat ini Jerman akan mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengambil alih perbatasan barat yang dijaga oleh sekutu. Namun fakta menarik, jika Jerman berhasil ke sana dengan semua pasukan yang berjumlah 300.000, maka dipastikan perbatasan akan diambil alih, dan itu menjadi suatu kemenangan mutlak bagi Jerman. Jadi, jalan satu-satunya adalah mencegah pasukan Jerman keluar dari Norwegia dengan meledakkan rel kereta api dan menghancurkan kapal besar yang bernama Donau, yang sebagian besar isinya peralatan perang lengkap milik Jerman. Karena misi ini terlalu berbahaya dan Max yang masih bersalah akibat kehilangan temannya malah berencana untuk meledakkan kapal Donau sendirian. Namun Kolben yang sangat tidak setuju, ia di sini marah kepada Max yang terus merasa bersalah sendiri, padahal nyatanya mereka yang ada di sana juga merasa kehilangan. Mendengar hal itu, Max pun akhirnya sadar bahwa perjuangan ini harus dilakukan secara bersama-sama.
Dan tepat tanggal 16 Januari 1945, Max, Colben, dan juga Roy menyamar sebagai petugas reparasi listrik agar bisa masuk ke area pelabuhan. Ini tepat di hadapan mereka kapal Donau dengan penjagaan super ketat. Bahkan saking ketatnya, sesekali penjaga di sana melakukan tembakan ke bawah untuk berjaga-jaga kalau ada penyusup di dalam air. Setelah turun ke bawah, Max dan Roy langsung menyiapkan perahu dan beberapa bom. Dengan perlahan dan berhati-hati, mereka pun mulai mendayung mendekati dinding kapal. Satu persatu bom yang telah disiapkan pun mulai dipasang. Dan tiba-tiba saja, beruntung Max dan Roy tidak ketahuan karena penjaga tersebut hanya melakukan rutinitas seperti biasanya. Setelah merasa sudah memasang semua bom, akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk kembali. Dan saat melewati garis depan, hampir saja Siegfried mengingat kembali Colben yang pernah tertangkap dulu. Untungnya ia berhasil menipu Siegfried dan membiarkan mereka pergi. Keesokan harinya, kapal Donau pun terlihat sudah meledak dan melenyapkan hampir seluruh peralatan perang Jerman. Dan bukan itu saja, teman-teman Max juga berhasil mendekat jalur kereta yang akan dilewati pasukan Jerman. Siegfried yang mendengar laporan itu benar-benar marah dan langsung memerintahkan bawahannya untuk melakukan pencarian orang yang dicurigai. Setelah semua kemampuan Jerman dikerahkan, akhirnya mereka dapat menemukan rumah teman Max dan langsung melakukan penggerebekan. Untungnya Max berada di tempat lain. Dan saat ia mendapat kabar itu, ia pun diam-diam datang memastikan keadaan. Di sanalah ia mendapatkan kembali kenyataan kalau teman-temannya telah meninggal. Max sangat merasa terpukul, sedih, serta bingung apa yang akan dilakukannya. Beberapa hari kemudian setelah peledakan kapal Donau, berita kematian Hitler pun terdengar di radio. Dan sebulan kemudian, tepatnya tanggal 8 Mei 1945, Jerman berhasil dipukul mundur dan rakyat Norwegia merasakan kebebasannya. Siegfried selaku pimpinan Jerman akhirnya ditangkap dan bertemu dengan Max di penjara. Ia pun mengakui perjuangan yang telah dilakukan Max. Dan sebelum terpisah, akhirnya mereka berdua berjabat tangan. Selanjutnya, Max dan Gunnar diangkat menjadi pengawal pribadi kerajaan Norwegia dan mendapat sambutan penuh dari penduduk Norwegia karena perjuangannya merebut kembali kemerdekaan. Di akhir film, berkat jasanya Gerges dan Tala dianugerahi bintang jasa perang oleh pemerintahan Norwegia. Sedangkan Siegfried mendapat hukuman ditembak mati pada tahun 1948. Colben, teman Max yang juga selamat setelah perang, ia memilih bekerja bisnis di kantor peralatan milik Max. Tiken dan Max akhirnya menikah pada tahun 1947 dan meninggal di tahun 1996, tepat di usianya 81 tahun. Dan film pun berakhir. Ya udah deh, Erwin pamit Dan Evan pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Dadah.